Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini merupakan yang pertama kita diminta dalam acara Haul Al-Maqbulah Kiai Haji Ahmad Sayhu untuk memperkenalkan zuriat yang lengkap, walaupun nggak semuanya datang, tapi saya kira ini paling lengkap. Ya, yang terhormat Prof. Oman, pengasuh pesantren Al-Media, jajaran BOD dan jajaran kepala divisi dan kepala departemen. Dan yang paling penting ada di sini adalah anak-anakku yang tercinta, para santri dan santriwati. Ya. Saya diminta untuk menceritakan gimana beliau dalam hidupnya. Yang saya ingat sebagai anak yang tertua adalah beliau itu sangat pegang waktu. Itu ingat betul itu. Sangat strict dengan waktu. Jadi kalau waktunya sholat, kalau di rumah selalu ngejar-ngejar anak-anak, ayo sholat jamaah, ya. Dan kalau sudah berjanji, dia pegang janjinya, ya. Ini baru lingkungan keluarga, saya nggak bicara yang lain. Begitu juga dalam pilihan untuk karir anak-anaknya, beliau jadi tidak menentukan harus ini harus itu, silakan saja. Yang penting dalam melaksanakan pembelajaran itu harus sungguh-sungguh, ya, harus sungguh-sungguh. Ya. Kebetulan waktu itu saya diminta jadi dokter, padahal saya pengen jadi insinyur, betul-betul jadi insinyur saya. Tapi anak zaman dulu biasanya nurut sama orang tua, iya saja, dan saya sungguh-sungguh dalam bidang itu, ya. Dan kemudian beliau itu pandai bergaul. Dia tidak pernah atau langsung itu mengajarkan saya atau adik-adik lain, tidak. Tetapi dari perbuatan beliau, tingkah laku beliau, kita mengambil sarinya. Oh, seperti ini, dicontohkan. Jadi dilakukan dengan contoh dan perbuatan, bukan dengan pengajaran. Dan rasanya itu lebih masuk ke diri kita. Beliau itu sangat sayang anak, walaupun beliau itu sangat sibuk praktis sebagai seorang ulama, pergi sana sini, kemudian apalagi waktu mulai sudah di pemerintahan, praktis tidak ada di rumah, ya. Jadi yang di rumah itu Sabtu Minggu, tapi masih sempat ngajak kita jalan-jalan, ya. Sejak saya masih kecil, jadi beliau tuh tinggal di Surabaya waktu sampai umur 58, jadi saya umur 8 tahun waktu itu, ya. Saya tahun 50, 8 tahun baru kita pindah ke sana. Jadi dari situ saya bisa melihat bahwa beliau itu sangat sibuk, tapi masih memperhatikan anak-anaknya, ya. Kemudian beliau berkarir dalam waktu dakwah. Beliau itu sering ngajak saya dan adik saya Sucahyo ini, karena masih kecil bisa diajak kemana-mana. Jadi kalau Sabtu Minggu biasanya kita udah suka keliling tuh. Biasanya kalau pergi itu biasanya acara maulutan dan sebagainya. Ya, begitu saya udah mulai berangkat dewasa, saya jadi dokter, adik saya ini jadi insinyur, ya. Saya lihat beliau itu sangat autodidak. Dulu saya sebagai mahasiswa kedokteran itu kutu buku, tidur baru malam. Beliau tuh sampai masih, jadi balapan sama saya, beliau masih baca buku tengah malam, ya, tengah malam, sungguh-sungguh beliau, ya. Nah, begitu juga beliau tuh sampai akhir hayatnya masih belajar Al-Quran atau tafsir dengan native speaker. Saya lupa dari mana, apakah dari Arab atau dari mana? Dari Mesir. Kalau nggak beliau datang, gurunya datang ke sini. Sampai akhirnya beliau belajar. Jadi makna dari ini adalah satu, tuntutlah ilmu sampai akhir hayat kalian, karena nggak ada istilah berhenti mengajar, berhenti belajar, ya. Dan kesungguhan dalam mengerjakan ibadah sehari-hari.
itu dicontohkan dengan beliau selalu ngajak kita untuk jamaah untuk itu, ya. Apa lagi ya? Oh iya, beliau itu memang berkeinginan nanti salah satu dari anak beliau itu akan jadi penerus beliau, ya. Dan itu, nah, waktu itu jatuh pada adik saya yang paling kecil nih, Gus Fauzi, ya. Kita semua, saya jadi dokter, jadi insinyur, kakak saya jadi itu, Gus Fauzi penerus beliau. Beliau tadi sudah masuk SMA, turun lagi masuk sanawiyah karena masuk pesantren Darur Rahman yang di Jakarta, Kiai Sukron, ya, sampai aliyah. Begitu mau tamat, beliau mundur, dan almarhum tidak marah, memang sudah jalannya, katanya gitu. Jadi apapun ikhtiar, kalau memang sudah memang jalannya seperti itu, beliau sangat sabar, dan beliau tuh sangat terima, ya. Saya masih ingat ngantarkan beliau waktu sakit ke Singapura, ya. Beliau itu tidak banyak komplain, dia ngikuti saja apa arahan dari dokternya, ya. Jadi beliau tuh sangat nurut gitu loh, sangat percaya. Nah, itu penting buat kehidupan kita sehari-hari, ya. Selama itu kata dokter, dia turuti, ya. Walaupun akhirnya balik sini bicara lain, ya. Saya kira itu dulu. Saya tidak terlalu banyak karena saya lihat banyak ini adik-adik saya mungkin punya pengalaman sendiri, tapi yang saya paling ingat hal seperti itu, ya. Jadi satu, kamu harus tepat waktu, harus rajin belajar sungguh-sungguh, ya, dan jangan lupa meninggalkan sholat 5 waktu, kalau bisa berjamaah, dan hubungan manusia yang baik. Beliau itu sangat banyak kawannya, sangat baik dengan kawan. Saya nggak akan lupa kalau itu. Suatu saat saya lihat, loh Pak, itu siapa? Waktu saya masih SMP atau SD lupa, ada orang dari Surabaya, Chinese gitu, nggak punya uang, nggak punya apa, pernah tahu Bapak, dia ke rumah, dia nginep di rumah sehari 2 hari, habis sudah dikasih uang lagi. Pak siapa? Nggak kenal gitu. Jadi artinya berbaik sangka, dan sangat dikaitkan dengan hubungan manusia yang baik, ya. Banyak sekali waktu beliau hidup, waktu menjabat itu banyak sekali mahasiswa yang dari Jepang, dari Thailand jadi mualaf dan tinggal di rumah beliau, ya. Begitu juga supir dan sebagainya, orang Bali mualaf semuanya masuk beliau, ya. Jadi, dan satu lagi masih dari dulu sejak kecil beliau itu mempekerjakan karyawan banyak untuk bisnis. Jadi tidak dilarang bisnis itu, ya, bahwa bisnis itu selama halal dan membawa berkah buat orang, silahkan, ya. Dan seterusnya sampai beliau waktu jadi pejabat juga punya bisnis mebel yang karyawan itu banyak sekali dari Jepara, ya. Jadi saya masih ingat, selalu ada orang yang bekerja dan beliau itu membawa manfaat bagi orang banyak, ya. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.